Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Jurnalis Fabrizio Biasin berbicara kepada Calciomercato.it memberi penilaiannya terkait aktivitas Inter di bursa transfer musim panas kali ini dengan memberi nilai 8. Inter memulai bursa transfer musim panas dengan kesulitan luar biasa di kepala mereka. Pihak klub harus mendatangkan dana segar 100 juta euro seperti yang diinginkan pemilik klub, menekan beban gaji dan mempertahankan nilai skuad yang ada. Jelas, ini adalah pekerjaan yang mustahil untuk bisa dilakukan. Di atas kertas, tim ini tidak jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu, namun mereka juga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan skuad musim lalu tersebut. Senada dengan Stefano Agresti dari Calciomercato.com yang juga memberi penilaiannya mengenai aktivitas Inter di bursa transfer musim panas ini. Tentu menjual Hakimi dan Lukaku dari tim yang baru saja keluar sebagai juara Italia adalah sebuah kejahatan kecil dalam sepak bola. Namun pilihan yang dibuat Marotta dan Ausilio dalam situasi darurat ini sangat masuk akal dan efektif. Mereka mendatangkan Dzeko dan Korea di lini depan yang bisa memberi banyak solusi bagi tim. Saya memberi nilai 8 untuk 2 petinggi klub ini dan 4 untuk Presiden Zhang. Lautaro Martinez perlahan menjelma menjadi simbol baru Inter. Dalam waktu dekat, ia akan menandatangani kontrak baru bersama klub yang menilai dirinya sebagai komponen penting bagi Inter untuk saat ini di masa depan. Corriere dello Sport meyakini jika perannya juga akan bergeser seiring kepergian Romelu Lukaku ke Chelsea. Dengan kontrak baru yang akan diterima Lautaro dengan banyaknya bonus yang menanti akan menjadikannya salah satu penggawa Inter dengan gaji tertinggi di skuad. Ini adalah langkah yang harus ditempuh dan statusnya di tim juga berubah seiring kepergian Lukaku. Bisa disebut jika Lautaro saat ini menjadi wajah dari Inter. Sang pemain juga terus menunjukkan grafik peningkatan dalam penampilannya dari musim ke musim dan itu terlihat dari torehan golnya di 3 musim pertama, yakni 9 gol, 21 gol, dan 19 gol. Pekan lalu ia mampu mengemas gol pembukanya musim ini yang menggenapkan torehan golnya menjadi 50 bersama Inter. Tanpa Big Rome, semua bergantung kepada Lautaro untuk menjadi bomber utama. Satu hal positif Inter di awal musim ini selain 2 kemenangan krusial atas Genoa dan Hellas Verona adalah penampilan menjanjikan dari seorang Arturo Vidal. Permainannya jauh berbeda dibandingkan apa yang ia tampilkan musim lalu. Namanya bahkan sempat masuk dalam daftar jual klub, namun semua berubah usai pembicaraan yang ia lakukan dengan pelatih Simone Inzaghi. Hal ini diungkap oleh La Gazzetta dello Sport. Vidal mampu menjadi pembeda dalam artian positif di awal musim ini. Ia bukan pembelian baru Inter, namun kontribusinya sejauh ini seakan menjadikannya seperti pembelian anyar Lamine Yamal. Kala kembali usai liburan untuk mengikuti pemusatan pelatihan pada musim panas lalu, Vidal mengadakan pembicaraan dengan pelatih Inzaghi dan ia memberi jaminan kepada pelatih jika ia ingin bertahan dan membuktikan jika ia bisa memberi lebih dari apa yang ia pertontonkan musim lalu. Dan itu ia buktikan dengan penampilannya di lapangan, dimulai dari laga pramusim dan kemudian di 2 laga awal musim ini. Ia mampu menjadi pembeda sekalipun ketika masuk dari bangku cadangan. Paris Saint-Germain memandang striker Inter Lautaro Martinez sebagai pengganti potensial untuk Kylian Mbappe yang terus dibidik Real Madrid. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, bahwa Mbappe berpotensi besar pergi di bursa transfer musim panas mendatang dan bahwa nama Lautaro telah masuk ke dalam radar PSG sebagai kemungkinan untuk menggantikan peran Mbappe di lini serang mereka. Nerazzurri bertekad untuk mempertahankan El Toro setelah kepergian pemain penting lainnya di musim panas ini.
Negosiasi pembaruan kontrak penyerang Argentina itu di Giuseppe Meazza berjalan sangat positif dan Lautaro diyakini siap untuk menaikkan kontrak baru berdurasi 4 tahun disertai opsi perpanjangan untuk tahun kelima dengan kenaikan gaji menjadi 6,5 juta euro bersih per musim. Namun PSG siap mencoba meyakinkan Inter agar bersedia berpisah dengan Lautaro jika Mbappe benar-benar hengkang di musim panas mendatang. Lautaro sendiri bisa tergoda dengan peluang bermain bersama rekan senegaranya Lionel Messi serta dua mantan pemain Inter yakni Achraf Hakimi dan Mauro Icardi di PSG. Inter dikabarkan siap memboyong Lorenzo Insigne di bursa transfer musim panas mendatang secara gratis ketika kontrak sang pemain berakhir di Napoli. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato bahwa pemain berusia 30 tahun itu belum mencapai kesepakatan soal perpanjangan kontrak dengan Napoli. Dan Nerazzurri sedang memantau situasi sang pemain sebelum menyiapkan kesepakatan prakontrak untuk merekrutnya. Kesepakatan Insigne saat ini dengan Napoli akan berakhir pada Juni 2022 dan dengan mandeknya pembicaraan tentang perpanjangan kontrak telah memicu minat dari sejumlah klub terutama Inter. Sebelumnya, Inter sempat mengajukan tawaran untuk mencoba merekrut Insigne, tetapi pihak Partenopei dengan tegas menolaknya karena proposal tersebut masih rendah dari permintaan mereka, yakni sebesar 25 juta euro. Meski ditolak, Nerazzurri tetap berminat pada sang pemain. Agennya diperkirakan akan meminta bonus transfer sebesar 7 juta euro dan gaji pemain sekitar 6 juta euro bersih per musim. Mantan bek Inter Daniele Adani optimis bahwa mantan klubnya Nerazzurri adalah tim yang paling siap untuk kembali memenangkan Scudetto, meskipun skuad mereka bukan yang terbaik di Serie A. Saat diwawancarai oleh surat kabar yang berbasis di Milano, Gazzetta dello Sport, pria berusia 47 tahun itu berbagi pemikirannya tentang performa Inter di bawah kendali pelatih baru Simone Inzaghi. Nerazzurri mungkin tidak memiliki skuad terbaik, tetapi mereka merupakan favorit Scudetto di musim ini, ujar Adani. Selain itu, pasukan Inzaghi telah menunjukkan karakter tim Nerazzurri yang lebih disiplin dan lebih mudah mendulang poin. Adani menekankan hal ini dengan menyatakan bahwa saya salah satu orang yang mengkritik keputusan penjualan Lukaku dan kedatangan Dzeko, tetapi sekarang saya menyukai pergerakan Korea dan Dumfries, pungkasnya.